Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Para Saleh, tempat di mana kisah para insan pilihan Allah dihidupkan kembali, menyentuh hati dan menggugah jiwa. Hari ini kita akan menyelami episode yang sangat menggetarkan hati. Sebuah kisah yang jarang dikisahkan, namun penuh pelajaran dan air mata. Inilah kisah kecil Nabi Muhammad yang tak pernah kamu dengar, dijaga langsung oleh Allah. Ditinggal sang ibu sejak dini, jauh dari keramaian, tumbuh dalam keterasingan. Namun sejak awal, langit telah menjaganya. Inilah potongan sejarah yang menyingkap betapa cintanya Allah kepada sang kekasihnya. Bahkan sejak beliau masih dalam buayan, masa kecil Muhammad tumbuh dalam keterasingan, dijaga oleh langit. Seorang anak kecil kehilangan ayah sebelum sempat mengenal wajahnya. Kemudian, kehilangan ibunya dalam pelukan sepi. Tapi justru dalam hening itulah langit menjaganya, bumi menyaksikannya, dan takdir berjalan menuju cahaya. Bagian 1. Lahir dalam kehilangan. Di sebuah rumah sederhana di Makkah, dalam kegelapan malam yang tenang, suara tangisan bayi memecah kesunyian. Bayi itu adalah Muhammad bin Abdullah. Ia lahir sebagai yatim. Ayahnya Abdullah telah wafat dalam perjalanan dagang ke Syam, jauh sebelum bayi itu melihat cahaya dunia. Tangisan pertamanya bukan disambut dengan pelukan seorang ayah, melainkan dengan air mata duka. Aminah, ibunya, memeluk erat tubuh mungil itu sambil menahan tangis. Ia tahu, anak ini bukan anak biasa. Dalam rahimnya, ia pernah bermimpi. Cahaya memancar keluar dan menerangi seluruh jazirah Arab. Muhammad kecil tidak pernah melihat wajah ayahnya. Dan sejak hari pertama, hidupnya diwarnai keterasingan dan kehilangan. Tapi dari balik kabut kesedihan itu, ada tangan-tangan tak terlihat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjaga sang anak pilihan. Bagian 2. Dalam gendongan Halimah. Seperti adat kebiasaan orang Quraisy, bayi-bayi mereka akan disusui oleh wanita-wanita dari pedalaman agar tumbuh kuat dan fasih dalam bahasa Arab. Maka datanglah Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad, mencari bayi untuk disusui. Ketika Halimah dan suaminya datang ke Makkah, tak ada yang mau memberikan bayi yatim itu kepada mereka. Siapa yang mau merawat anak tanpa ayah, yang mungkin tak mampu membalas jasa? Namun ketika semua bayi telah diambil dan hanya bayi Muhammad yang tersisa, Halimah berkata pada suaminya, "Tak enak hati pulang tanpa membawa apa-apa. Kita ambil saja anak yatim ini. Siapa tahu keberkahan datang bersamanya." Dan benar, sejak itu keberkahan mulai turun. Keledai mereka yang tadinya lemah, kini berjalan cepat. Unta mereka yang kering air susunya, kini mengalir deras. Kampung mereka yang dilanda paceklik, tiba-tiba menyubur. Semua orang keheranan, namun Halimah tahu, bayi ini bukan bayi biasa. Muhammad kecil tumbuh di tengah padang gersang Bani Sa'ad, tapi jiwanya lembut. Matanya selalu memandang langit. Kata-katanya tenang, ia jarang menangis. Ia tidak pernah menyakiti siapapun. Dan hewan-hewan pun seolah jinak jika ia dekati. Bagian 3. Dibelah dadanya, disucikan jiwanya. Suatu hari yang tak akan dilupakan Halimah sepanjang hidupnya. Muhammad kecil sedang bermain bersama saudara sepersusunya. Tiba-tiba 2 lelaki berpakaian putih datang menghampiri. Mereka membaringkan anak itu, membelah dadanya, dan mengeluarkan segumpal daging hitam darinya. Anak-anak lain berlari ketakutan dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Halimah berlari sekencang-kencangnya. Ia menemukan Muhammad dalam keadaan pucat, tetapi masih hidup. Ketika ditanya, sang anak berkata, "2 orang datang, membelah dadaku dan membersihkan hatiku." Itu adalah peristiwa besar, penyucian rohani, pemurnian jiwa. Tanda bahwa anak ini akan memikul sesuatu yang luar biasa berat di masa depan. Dan agar ia mampu menjalaninya, Allah membersihkan segala yang kelak bisa mengotori hatinya. Setelah kejadian itu, Halimah takut. Ia segera mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Makkah. Ia sadar, anak ini bukan anak sembarangan. Ada sesuatu yang besar sedang dititipkan Allah pada bumi. Bagian 4. Kehilangan yang kedua. Muhammad kecil kini kembali dalam pelukan ibunya, Aminah. Tapi tak lama. Saat usianya sekitar 6 tahun, Aminah mengajak putranya dalam perjalanan ke Yatsrib, kini Madinah, untuk menziarahi makam ayahnya. Perjalanan itu sunyi. Bayangan duka menyelimuti wajah Aminah, meski ia berusaha tersenyum di depan sang anak. Tapi di sanalah, di tempat itu pula,
takdir kembali menoreh luka. Dalam perjalanan pulang, tubuh Aminah melemah. Ia jatuh sakit di sebuah tempat sunyi bernama Abwa di antara Makkah dan Madinah. Dan disitulah ia menghembuskan napas terakhir dalam pelukan putranya yang masih kecil. Muhammad kembali kehilangan. Kini ia menjadi yatim piatu. Di usia yang masih sangat muda, ia telah merasakan dua kehilangan paling dalam. Ayah, lalu ibu. Seorang anak kecil berjalan di padang pasir yang tandus. Tak lagi ditemani ibu, hanya diiringi tangis yang tak bersuara. Tapi langit tahu, anak ini tak pernah sendiri. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Quran, Surat Ad-Duha ayat 3, bagian 5, dalam asuhan sang kakek. Sepulang dari Abwa, Muhammad kecil dibawa ke rumah kakeknya, Abdul Muthalib, seorang tokoh Quraisy yang terpandang. Meski telah tua, Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya itu. Ia tak membiarkan siapapun duduk di tempat duduk kehormatannya kecuali Muhammad. Ia sering berkata, anak ini kelak akan memiliki masa depan besar. Muhammad kecil sering duduk termenung di bawah Ka'bah, melihat para musyrik menyembah berhala. Hatinya bertanya-tanya, namun diam. Ia belum tahu, tapi ruhnya sudah merasa ini bukan kebenaran. Namun kebahagiaan itu tak lama. 2 tahun setelah tinggal bersama kakeknya, Muhammad kembali kehilangan. Abdul Muthalib wafat. Dan sekali lagi, dunia terasa sunyi. Kini Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang mencintainya sepenuh hati, meski hidup dalam kesulitan. Bagian 6. Anak yang tak pernah mengeluh. Sejak kecil, Muhammad hidup dalam kesederhanaan. Ia terbiasa tidur, beralas tikar, makan seadanya, dan bekerja membantu pamannya menggembala kambing. Tapi tak pernah ia mengeluh, tak pernah ia minta lebih. Ia gembala, tapi bukan sembarang gembala. Ia jujur, ia sabar. Ia tidak pernah menyakiti hewan yang ia jaga. Ia bersikap lembut dan selalu menatap langit, seolah berdialog dengan sesuatu yang lebih tinggi. Wajahnya bersih, matanya teduh, kata-katanya selalu benar. Bahkan ketika ia mulai berdagang ke Syam bersama pamannya, para pedagang lain berkata, anak ini tidak seperti yang lain. Ia amanah, tidak pernah berdusta. Keterasingan yang ia alami bukan membuatnya keras, justru menjadikannya lembut, peka, dan penuh kasih sayang. Ia tidak tumbuh menjadi pemberontak, tapi menjadi cahaya dalam gelapnya masyarakat jahiliyah. Bagian 7. Dijaga oleh langit Muhammad kecil, tumbuh tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi ia dijaga oleh sesuatu yang lebih tinggi daripada kasih sayang manusia. Ia dijaga oleh Allah. Ia dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari permainan jahiliyah. Diriwayatkan, saat ia hendak menghadiri sebuah pesta muda-mudi Makkah, Allah menidurkannya sebelum sampai. Ia terbangun saat pesta telah usai. Itu terjadi 2 kali. Ia tidak membaca kitab-kitab langit, tidak duduk di majelis ulama, tapi hatinya jernih, pikirannya dalam. Ia tidak pernah berbohong, tidak pernah menyakiti, tidak pernah merendahkan siapapun. Orang-orang mulai memanggilnya Al-Amin, yang terpercaya. Tapi belum ada yang tahu bahwa anak ini, pemuda ini, kelak akan menjadi utusan Allah, penutup para nabi, pembawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Cahaya dari keterasingan. Dan bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Muhammad SAW tidak lahir di istana, tidak tumbuh dalam pangkuan kekuasaan. Ia lahir dalam kesepian, tumbuh dalam kehilangan, ditempa dalam penderitaan. Tapi justru di sanalah cahaya itu mulai menyala. Karena dari seorang anak yatim piatu yang tersisih, Allah membesarkan seorang nabi yang akan mengubah wajah dunia. Inilah jejak para saleh, kisah yang menuntun hati dan menghidupkan iman. Jika hatimu tersentuh, beri tanda suka, tinggalkan komentar, dan subscribe Jejak Para Saleh, agar lebih banyak kisah menyentuh hati bisa sampai kepadamu.